Waduh, MU umumkan kerugian finansial cukup besar. Manchester United atau MU mencatat kerugian 21,6 juta pound sterling dalam 3 bulan pertama tahun ini. Pasalnya, pandemi virus corona membuat penggemar klub Liga Inggris ini tidak hadir ke stadion. Seperti diketahui, klub yang bermarkas di Old Trafford ini finish kedua di Liga Inggris pada 2020-2021. MU kemudian kalah di final Liga Eropa dari Villarreal melalui adu penalti. Pendapatan United untuk kuartal ketiga tahun ini hingga 31 Maret adalah 118,3 juta pound sterling, mewakili penurunan 4,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Pendapatan matchday turun dari 29,1 juta pounds menjadi 1,6 juta pounds dibandingkan dengan kuartal setara sebelumnya. Dengan pertandingan yang diadakan secara tertutup membuat kerugian operasional sebesar 21,6 juta pounds untuk periode tersebut. Hasil keuangan juga menunjukkan pembayaran dividen 10, juta pounds kepada pemegang saham pembayaran yang dipertahankan oleh ketua bersama MU, Joel Glazer, di forum penggemar baru-baru ini. Hasil keuangan menunjukkan utang bersih mencapai 443,5 juta pounds, tetapi wakil ketua eksekutif Ed Woodward yang akan meninggalkan posisinya pada akhir tahun yakin tentang masa depan. Tidak adanya penggemar selama setahun terakhir telah membuktikan bahwa mereka adalah urat nadi permainan, katanya dalam sebuah pernyataan. Menyusul keberhasilan kembalinya jumlah terbatas pada akhir musim lalu dan uji coba lanjutan dari peningkatan penonton di acara olahraga musim panas ini, kami tetap optimis tentang prospek penggemar kembali ke Old Trafford dalam jumlah yang lebih besar ke depan, kata Woodward. Dengan landasan untuk kesuksesan jangka panjang termasuk inisiatif signifikan untuk memperkuat keterlibatan dengan pendukung kami menantikan musim mendatang. Ketika Gary Neville menyinyiri seragam baru Manchester United. Rumor jersey kandang baru Manchester United sudah beredar di media sosial. Namun bocoran ini tidak membuat sosok Gary Neville senang. Semenjak akhir musim 2020-2021 kemarin, sejumlah klub top Eropa sudah mulai memperkenalkan seragam baru mereka untuk musim 2021-2022. Bahkan beberapa klub sudah menggunakan seragam baru mereka di akhir musim 2020-2021 kemarin. Manchester United adalah salah satu tim yang belum meluncurkan satu jersey baru mereka, baik jersey kandang ataupun tandang belum ada yang diluncurkan secara resmi. Namun, belakangan ini bocoran jersey baru Manchester United sudah beredar di jagat media sosial. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah jersey kandang baru MU untuk musim 2021-2022. Menurut bocoran yang beredar, jersey baru Manchester United untuk musim 2021-2022 cenderung polos. Jersey ini menggunakan leher berwarna putih dengan ujung lengan berwarna putih, lalu 3 strip khas Adidas ditaruh di bagian punggung. Satu yang berbeda dari jersey ini adalah penggunaan sponsor baru. Logo tim viewer resmi menghiasi seragam kandang baru MU itu menggantikan Chevrolet. Melalui akun media sosialnya, Neville mengutarakan ketidaksukaannya terhadap jersey baru MU ini. Saya biasanya selalu menyukai jersey kandang United, namun saya sama sekali tidak menyukai jersey baru ini sama sekali. Apakah saya terlalu kejam? Namun sponsornya terasa tidak benar, lengannya terasa janggal, dan jersey ini terasa jersey polosan biasanya. Setuju atau tidak terserah kalian, ujarnya. Manchester United menyerah, tak lagi inginkan Kieran Trippier. Manchester United dikabarkan sudah siap menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Kieran Trippier karena Atletico Madrid memasang harga yang terlalu tinggi untuknya. Ole Gunnar Solskjaer ingin memperkuat skuad setan merah sebelum musim 2021-2022 dimulai. Dan bek 30 tahun itu dilihat sebagai kandidat right back sempurna untuk bermain sebagai pelapis bagi Aaron Wan-Bissaka. Sebelumnya Fabrizio Romano mengklaim bahwa Atletico Madrid menginginkan proposal senilai sekitar 40 juta euro sebelum mengizinkan Kieran Trippier hengkang. Sedang laporan terakhir dari Football Insider mengungkapkan bahwa United telah memutuskan untuk berhenti mengejar Trippier sampai Atletico Madrid menurunkan harga yang mereka minta. Namun, mempertimbangkan peran penting Trippier di klub, akan sulit membayangkan Atletico mau menurunkan harga yang mereka minta. Musim ini mantan bek Burnley dan Tottenham itu tampil impresif dalam 28 kali laga La Liga, sekaligus membantu Diego Simeone memenangkan trofi La Liga untuk kedua kalinya sebagai pelatih.
Trippier menunjukkan keserbabisaannya dengan bermain di dua sisi pertahanan. Performa impresifnya juga berhasil meyakinkan Gareth Southgate untuk memilihnya masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk Euro 2020. Southgate bahkan menunjuk Trippier untuk start dalam laga Euro pertama mereka kontra Kroasia, sedang bek MU Luke Shaw hanya dicadangkan. Namun meski dengan kemampuan impresifnya, Trippier hanya akan menjadi pemain pelapis untuk Wan-Bissaka dan Shaw jika dia jadi bergabung ke United. Dan Trippier jelas adalah pemain yang terlalu bagus jika hanya dicadangkan. Jadi mungkin United seharusnya menggunakan dana transfer mereka untuk memperkuat area lain. Varane terlalu mahal, ada yang lebih murah loh MU. Manchester United tak perlu panik, Anda gagal mendapatkan Rafael Varane dari Real Madrid musim panas ini. Ada alternatif lain yang tak kalah apik, yakni Pau Torres. Nasib Varane masih menggantung tanpa kepastian sejauh ini, dia belum juga menekan kontrak baru di Madrid. Padahal kontraknya hanya sisa setahun lagi. Madrid sudah mengajukan tawaran, tapi Varane belum merespon. Bahkan kabarnya Varane mempertimbangkan kemungkinan hengkang dari Madrid musim panas ini. Celah inilah yang coba dimanfaatkan MU. Lalu bagaimana peluangnya? Menurut Express, MU telah mengajukan tawaran pertama sebesar 50 juta pounds untuk Varane. Tapi ditolak mentah-mentah. Madrid memasang harga minimal 80 juta pounds untuk melepas Varane. Harga inilah yang dinilai terlalu mahal bagi MU. Terlebih, Setan Merah perlu mendatangkan beberapa pemain musim panas ini, bukan hanya Varane. Varane sendiri dikabarkan belum mengambil keputusan sampai selesai Euro 2020. Dia mempertimbangkan dua kemungkinan, termasuk opsi hengkang dari Madrid. Lagi pula, jika harga Varane terlalu mahal, MU selalu punya alternatif. Pau Torres dari Villarreal masih jadi salah satu target MU. Pau Torres masih lebih muda dari Varane, harganya juga lebih murah. Kabarnya klausul rilis Torres di Villarreal ada di harga 40 juta pounds, tapi MU bisa mendapatkannya dengan lebih murah. Kualitas Torres pun tidak perlu diragukan lagi. Dia baru membantu Villarreal menjuarai Liga Eropa musim panas ini. Dan sekarang jadi andalan timnas Spanyol di Euro 2020. Keputusan ada di tangan MU. Kabarnya mereka masih menunggu perkembangan situasi Varane di Madrid. Jika tidak ada celah, Torres bakal jadi pembelian yang sama baiknya. Sudah ketok palu, inikah kiper utama Manchester United musim depan? Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait siapa kiper utama timnya musim depan. Sosok Dean Henderson diklaim jadi kandidat terkuat untuk posisi itu. Di musim 2020-2021 kemarin, Manchester United punya dua kiper top. Mereka adalah David De Gea dan Dean Henderson. De Gea yang sudah jadi andalan di bawah mister gawang MU selama hampir 10 tahun terakhir menjadi kiper utama MU di paruh pertama musim 2020-2021. Namun di paruh kedua, Dean Henderson berhasil menggeser posisi De Gea. Manchester Evening News mengklaim bahwa Solskjaer sudah menentukan siapa kiper utama MU musim depan. Ia lebih memilih Henderson ketimbang De Gea. Menurut laporan tersebut, Solskjaer sudah mantap untuk memilih Henderson untuk jadi kiper utama MU musim depan. Ada beberapa pertimbangan mengapa Solskjaer lebih memilih Henderson. Yang pertama dikarenakan performa Henderson jauh lebih stabil daripada De Gea di musim lalu. Selain itu, Solskjaer dilaporkan ingin membiasakan Henderson untuk bermain lebih banyak agar ia menjadi kiper yang tangguh bagi MU untuk beberapa tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, keputusan Solskjaer itu akan berdampak kepada masa depan De Gea. Sang kiper dilaporkan enggan untuk menjadi kiper kedua MU. Ia merasa bahwa ia masih layak menjadi kiper utama MU. Jika ia tidak bisa menjadi kiper utama MU, De Gea dilaporkan lebih memilih pergi dari Old Trafford di musim panas nanti.